di sini untuk menjunjung tinggi aspirasi mahasiswa Universitas Indonesia. Semangat kawan-kawan. Dan juga kepada Bapak Ari Kunchoro. Kita memang tidak pernah bertemu, Pak. Saya pun baru pertama kali melihat kehadiran Bapak kepada masa aksi mahasiswa. Kita sudah mengkaji betul bagaimana Statuta UI memiliki banyak masalah. Semangat kawan-kawan. Oke. Kita ingin menyuarakan, Pak, bahwa yang pertama terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden harus terus untuk ditegaskan oleh pemerintah menolak wacana tersebut. Kita tahu, Pak, kita baca di media bahwa Bapak Luhut Binsar Panjaitan menyuruh para ketua partai untuk menyampaikan wacana penundaan pemilu. Kita minta Bapak klarifikasi dan kita minta Bapak hari ini membuka big data. Apakah Bapak Silakan Pak, pakai Pak. Ini siapa yang bilang saya Kita baca di media, Pak, ada di Tempo dan CNN. Kalau kamu baca di Tempo, dengar dari Masuk dari pintu belakang mereka. Tuh masih saya dari pintu belakang. Ya. Itu orang BEM Nusantara mungkin ya. Masuk pintu belakang, boleh dimasukkan? Dimasukkan. Polisi itu. Iya. Iya tak? Boleh kan masuk itu? Berarti sebagian dimasukkan sama polisi lewat pintu belakang. Berarti ada kerjasama nih kelihatan polisi sama mahasiswa. Dampak yang nyata, salah satunya pada kenaikan BBM. Bentuk realisasi kenaikan harga BBM tersebut terwujud kenaikan harga Pertamax. Kenaikan resmi harga Pertamax dimulai pada 1 April 2022. Yang sebelumnya kisaran 9.000 sampai 9.500 berubah menjadi 12.500 sampai 13.500. Alasan lain kenaikan harga Pertamax adalah untuk menghindari kerugian akibat lonjakan harga minyak mentah, imbas dari konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, sebagaimana yang disampaikan Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati. Beriringan dengan adanya kenaikan harga Pertamax, pemerintah juga merubah jenis bahan bakar minyak. Penegasan yang semula premium menjadi Pertalite. Tentunya kedua kenaikan ini akan berimbas pada konsumen Pertalite yang terus meningkat. Dampak dari adanya kebijakan tersebut diantaranya: 1. Kemungkinan akan terjadi perpindahan konsumen pertama ke Pertalite. Kedua, bertambahnya konsumen Pertalite. Ketiga, kemungkinan akan terjadi kelangkaan Pertalite. Keempat, bertambahnya mafia BBM khususnya Pertalite. Kelima, naiknya harga Pertalite. Keempat, naiknya harga bahan pokok. Stabilitas ekonomi masyarakat. Selain mengenai perhara kenaikan BBM, hal tersebut secara langsung mempengaruhi harga bahan pokok. Meskipun kenaikan harga bahan pokok ada yang melakukan sebelum kenaikan harga BBM, namun hal tersebut juga dirasakan akan dipengaruhi kenaikan harga sembako. Salah satunya, kenaikan harga bahan pokok yang menjadi sorotan ialah melambungnya harga minyak goreng yang hampir 2 kali lipat. Padahal Indonesia merupakan salah satu dari minyak goreng yang menjadi penghasil sawit terbesar di dunia. Bukti kekejaman pemerintah dan penindasan terhadap rakyatnya yaitu adanya pencabutan harga eceran tertinggi yang dipatok pada harga sekitar 11.500 sampai 14.000 rupiah. Hal ini berbanding lurus dengan statement yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Lutfi yang menyatakan bahwa mahalnya harga minyak goreng akibat adanya permainan harga minyak atau bisa dikatakan sebagai mafia minyak. Hal ini menyatakan bahwa pemerintah gagal dalam mengatasi dan mengawal kestabilan harga bahan pokok, khususnya minyak goreng. Apalagi kasus mahalnya minyak goreng didukung oleh pencabutan peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2021. Permasalahan di negara Indonesia tidak hanya berhenti di situ. Masalah tidak kunjung diselesaikan, sehingga menimbulkan kekacauan di mana-mana. Ketegasan pemerintah dalam mengawal sebuah problem sangat dipertanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah apapun situasi dan kondisinya saat ini. Walaupun kita dalam kondisi yang tidak menentu karena politik di negeri kita yang sedang dikuasai oleh oligarki sekuler, liberal, komunis, syiah dan lain sebagainya, tapi kita tetap bertahan di jalan Allah, bertahan di jalan yang hak, bertahan di gerbong, di keretanya para alim ulama yang lurus, walaupun gerbongnya, walaupun keretanya sudah begitu rusak, begitu payah, tapi tetap bisa berjalan walaupun kadang-kadang tersendat di jalanan, istilahnya gitu ya. Karena dengan hidayah, taufik dan inayah dari Allah serta berkah dari Rasulullah, berkah para alim ulama, para habaib, para wali, kita tetap bertahan. Sholawat dan salawat kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, di mana kita akan mengharap, jelas kita mengharap syafaat dari baginda ya nanti di yaumil akhir, dan berharap semoga kita semua diperkenankan untuk meminum telaga Kausar sehingga kita tidak akan kehausan selamanya di masa penantian itu. Alhamdulillahirabbil alamin, saudaraku, teman-temanku semua ya, dimanapun kalian berada, baik yang mengenal saya ataupun yang tidak, baik yang paham saya ataupun tidak, baik yang mengenal channel saya ataupun tidak, semuanya tanpa terkecuali yang satu resonansi, satu wiros, satu perjuangan. Apa kabar semua? Semoga tetap istiqomah, satu tujuan, yaitu ridho dari Allah dan syafaat Rasulullah SAW. Baiklah teman-teman dan saudaraku, masih seputar aksi ya. Banyak hal yang menarik di sini, yaitu kemarin dengan tersungkurnya si munafik, si penista agama, si bangsat, si penyembah, penjilat oligarki, penjilat para cukong ya, itu Ade ama Armando, karena tersungkur, KO, knock out. Tinggal 3 ekor lagi, yaitu si mulut besar Abu Randa ya, Abu Janda, Denny Siregar, dan satu lagi itu pasti mendapatkan giliran, pasti. Segala sesuatu itu ada resiko dan konsekuensi. Semuanya, tidak ada yang tidak berisiko dan tidak ada yang lepas dari konsekuensi. Ade Armando jelas dengan sumpahnya. Kalau Habib Rizik memang benar mengirim kalau Habib Rizik tidak mengirim cat mesum, maka azab saya, kan gitu dengan pongahnya. Maka apabila Habib Rizik mengirim cat mesum, maka azab Habib Rizik. Nah, sekarang yang terjadi, siapa yang kena azab? Habib Rizik walaupun di penjara, di dalam tahanan, beliau sangat bahagia, beliau sangat menikmati anugerah, menikmati suasana, karena beliau itu bergantung hanya kepada Allah, kan gitu. Berbeda dengan Ade Armando yang bergantung kepada oligarki dan cukong alias penjilat yang dibayar nggak seberapa, berani menghina ulama, berani menghina Allah, bahkan berani melecehkan Islam. Dia nggak sadar bahwa manusia itu terbatas dengan ruang dan waktu. Kekuasaan itu serba terbatas, nggak ada yang nggak terbatas. Tirani Firaun Namrud yang sebegitu kuatnya saja dihancurkan oleh Allah berkeping-keping. Apalagi hanya sebuah rezim Jokowi seperti ini, rezim ecek-ecek yang dikendalikan oleh para cukong oligarki dan dikendalikan oleh negara lain, maka akan segera hancur. Maka jangan berbangga diri ketika kita berbuat maksiat dan berbuat makar kepada Allah. Sakit nantinya. Balasan dari Allah itu akan sangat sakit. Maka jangan sampai
gelap mata, gelap hati, kan gitu. Oke, jelas ya. Sekarang Ade Armando sudah knock out, artinya down, tersungkur melalui sumpahnya sendiri. Nah, kemudian ada komentar dari si betina iblis ya, si ketua PSI itu yang Cina itu, yang keturunan Cina itu, yang mengatakan bahwa kejadian ini bukan dilakukan oleh mahasiswa, tapi dilakukan oleh orang-orang yang apa namanya cacat logika, yang sering oleh Armando kritik. Artinya kalau cacat logika berarti orang yang tidak punya akal, orang yang tidak bisa menggunakan akal pikirannya. Nah ini kan berarti yang cacat logika itu kan si Grace Natali sama Ade Armando itu yang cacat logika. Membolak-balikkan kata, membolak-balikkan fakta itu cacat logika. Kalau yang dia serang, yang Ade Armando serang itu cacat logikanya dari mana? Orang-orang yang jenius, orang-orang yang memang jelas tujuan arahnya itu jelas. Kalau Grace Natali sama Ade Armando tujuannya apa selain menjilat? Hanya untuk pantat dan silitnya serta perutnya sendiri kan yang diutamakan. Kalau yang diserang oleh Ade Armando dan Grace Natali itu kan orang-orang yang jelas tujuannya. Jelas tujuannya. Ya, ini seenaknya aja. Memang betina itu kalau betina iblis ya seperti itu, nggak jauh beda dengan si Ade Armando itu. Cacat logika, dirinya sendiri yang cacat logika, tapi mengatakan orang lain cacat logika. Ya itulah betina tidak bermoral, ngomong saja nggak bisa. PSI ini kan partai apa? Partai ayam sayur yang didanai oleh kelompok 9 naga itu untuk mengacaukan suasana. Jadi penggembira saja. Jadi partai yang tidak ada gunanya lah istilahnya. Oke, di situ ya. Betina satu itu dengan si Ade Armando yang mengomentari bahwa perbuatan itu bukan dilakukan oleh mahasiswa. Terlepas siapapun yang melakukan itu, jelas itu azab, jelas itu buah dari apa yang selama ini Ade Armando lakukan. Tinggal menunggu si Abu Janda dari Srika dan satu lagi itu, tinggal menunggu waktu saja. Tidak ada angkara murka ya, tidak ada angkara murka, kekuasaan tirani yang zalim jahat yang akan berdiri dengan kokohnya, itu tidak pernah ada. Hanya menunggu waktu. Jadi banyak buzzer, banyak para penjilat, para munafik, banyak para Cina ireng ya. Kalau dulu Londo ireng, sekarang Cina ireng ya kan. Banyak Cina ireng, banyak Londo ireng, banyak Amerika ireng, banyak bule ireng lah istilahnya kan. Itu yang mengatakan demo ini nggak ada gunanya. Ya kan? Tidak ada gunanya karena demo ini hanya tidak akan mampu meruntuhkan rezim ini. Rezim ini terlalu kuat. ya silahkan bersombong ria, silahkan berbangga ria, silahkan berbangga ria ya. Silahkan. Namrud bangga dengan kekuasaannya, dengan menara Babilonnya bangga sekali. Ya kan, Firaun bangga dengan kleniknya karena Firaun dikelilingi oleh orang-orang ahli klenik. Itu Firaun. Apa bedanya dengan sekarang? Dengan rezim sekarang yang dikelilingi oleh klenik. Mau GP di Mandalika pakai klenik. Mau membangun IKN walaupun nggak akan terjadi, nanti IKN-nya udah batal, pakai klenik juga. Ya kan? Rezim ini memang rezim klenik, nggak beda dengan rezim Fir'aun yang dikelilingi oleh para klenik-klenik. Makanya Nabi Musa waktu itu ketika menghadap Raja Fir'aun untuk menyadarkannya, maka dihadapi oleh para klenik itu dengan melemparkan tali-tali itu kemudian berubah menjadi ular kecil-kecil.
Sehingga Allah perintahkan untuk melemparkan tongkatnya Nabi Musa, sehingga tongkatnya itu atas izin dari Allah menjadi ular raksasa yang menelan itu. Semuanya itu klenik. Dan rezim ini akan dihancurkan oleh ular raksasa itu. Klenik-kleniknya itu. Ya kan gitu. Jangan bersombong di hadapan Allah. Hukum karma itu berlaku. Kalau bahasa orang Jawa kuno itu hukum karma. Sopo wonge nandur bakal ngunduh. Barang siapa menanam bakal memanen. Barang siapa berbuat akan menuai. Kan gitu. Jadi luar biasa. Jadi semua yang dilakukan oleh rezim dan aparatnya ini, ya kan, BEM Nusantara digiring, diarahkan oleh polisi, ya kan. Ini pasti arahan si Wiranto kemarin tuh menemui BEM itu lewat jalan belakang. Sudah sering saya katakan bahwa saya apabila sebuah kekuasaan dijalankan dengan sewenang-wenang menindas rakyat, yang namanya aparat itu dijadikan centeng. Aparat itu jadikan tameng. Tugasnya bukan mengayomi dan melindungi masyarakat, tapi menghajar bahkan membunuh masyarakat. Seperti yang terjadi kemarin kan. Si Fadil Imron itu diteriaki pembunuh, pembunuh, pembunuh. Gak malu itu. Rezim ini memang gak ada malunya. Rezim ini adalah rezim jongos, rezim tembok. Karena apa? Rezim ini mengabdi kepada rezim negara lain. Jadi dikendalikan oleh negara lain. Jadi rezim jongos, rezim gedibal. Makanya apa Presiden Xi Jinping? Apabila perpanjangan masa jabatan 3 tahun itu sampai gagal, di pernyataan Xi Jinping, maka Xi Jinping akan membuat perhitungan dengan LBP dan rezim ini modiar eskendang modar sisan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mau kalian tutupi kilometer 50, mau kalian tutupi, nggak bisa. Kalian tetap the killer. Kalian the assassin cup, the killer cup, kan gitu. Nggak bisa kalian tutup-tutupi. Kebusukan tuh nggak bisa ditutup. Fir'aun, kebusukan Namrud sampai sekarang masih tersium. Karena apa? Yang mengatur kehidupan di dunia ini bukan kalian, para polisi, para tentara, para menteri, presiden, bukan. Allah. Kalian menantang Allah, binasa. Nanti di akhirat kalian disiksa unlimited. Tidak ada batasan. Sakit terus meraung-raung. Wah, tolong, wah, oh, tolong Xi Jinping, tolong Jokowi. Nggak gunanya. Telat, maka sadar sebelum terlambat. Tolong Joe Biden, tolong Rothschild. Kan gitu. Kelak akan seperti itu. Neraka itu panasnya. Neraka itu panasnya. Kalian kena knalpot aja udah jempling-jempling, kelojotan, kekesetan, gugulungan, gugulutungan kemana-mana. Itu baru knalpot motor Honda Madein Astra yang ember tuh. Itu sudah apalagi neraka. Tujuan kalian itu jahat, membinasakan orang, menjual harga diri bangsa, menggadaikan harga diri bangsa dan negara demi kepentingan perutnya sendiri dan kelompoknya.
Jadi luar biasa kelakuan kalian ini ya, para anggota rezim ini sebejat-bejatnya bejat. Kalau pembangkang itu lebih mulia daripada pengkhianat, karena pembangkang itu punya prinsip. Kalau pengkhianat nggak punya prinsip, nah, makanya plonga-plongo, ngah-ngoh, ngomong salah. Menteri ini ngomong salah, menteri yang ini ngomong salah, ini ngomong salah, semuanya serba salah. Wong pengkhianat, jongos, gedibal. Nah itu makanya. Masya Allah, luar biasa. Bangsa sendiri dijajah, negeri sendiri dijajah, coba. Kelakuan apa itu seperti itu? Kalau Xi Jinping dia bisa membanggakan diri, Vladimir Putin membanggakan diri, bisa. Joe Biden bisa membanggakan diri. Karena apa? Mampu memporak-porandakan bangsa lain. Lah rezim ini menjual harga diri bangsa dan negara untuk kepentingan negara orang lain, alias menjongoskan diri. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Nggak seperti Taliban. Gue ini berani ngomong gue. Tuh Taliban, Turki paling tidak. Barang siapa berurusan dengan Taliban maka akan menghadapi perang yang berkepanjangan dan tidak tahu kapan waktunya untuk berhenti. Itu orang Taliban, itu baru seorang penguasa. Kata Putin, saya menyerang negara orang lain hanya semata-mata untuk kepentingan bangsa dan rakyatku dan serta negeriku. Karena itu jauh mulia daripada seorang penguasa yang menggadaikan negeri dan bangsanya untuk kepentingan negara lain. Rezim ini sangatlah jongos, rezim terhina, rezim yang sangat menjijikkan di seantero dunia. Karena itu tadi, menggadaikan bangsanya sendiri. Ya. Masya Allah. Baiklah teman-teman, menjelang berbuka puasa, semoga kita tetap istiqomah di jalan Allah, tetap mengharap pertolongan Allah, karena yang menentukan adalah Allah, yang punya waktu, yang punya jadwal kemenangan adalah. Tugas kita adalah berbuat, berdoa dan berbuat, berjuang tanpa lelah hingga kita menutupkan mata. Kemenangan tidak Allah wajibkan, tapi perjuangan Allah wajibkan. Ya, selamat berbuka puasa. Semoga yang mendengar video ini, ya semoga yang masih ragu, masih abstain, masih tidak mau bertobat dan membela Allah, yang munafik kembali ke jalan yang benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.